Bagaimana sih syarat atau cara pengajuan pinjaman modal kerja Bank BRI tahun 2024 dan juga tahun 2025? Untuk teman-teman yang akan mengajukan kredit modal kerja Bank BRI, sebaiknya simak terus pemaparan saya ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiatnya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini semoga teman-teman usahanya sudah makin berkembang pesat seiring dengan bertumbuhnya jumlah aset yang teman-teman miliki. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nih usahanya ingin dikembangkan, tentu saja membutuhkan tambahan dana melalui kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini di semua bank ada ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara atau syarat pengajuan pinjaman atau kredit modal kerja di Bank BRI. Nah, syarat ini berlaku abadi ya teman-teman ya. Tidak akan ada perubahan yang drastis atau signifikan terkait dengan syarat-syarat dan juga cara ketentuannya. Baik, saya akan membahas tentang bagaimana sih ketentuan teman-teman ketika teman-teman akan mengajukan kredit modal kerja. Nah, sesuai dengan judulnya, untuk teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI, tentu saja hal yang paling utama dan mendasar adalah teman-teman ini harus memiliki usaha. Usaha di sini adalah usaha kecil, UMKM, mikro, menengah, ataupun dalam skala retail. Itu teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja Bank BRI. Nah, kredit modal kerja apa yang bisa dibiayai atau pembiayaan kredit modal kerja Bank BRI ini dimulai untuk teman-teman yang memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Teman-teman bisa langsung mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI. Kalau teman-teman baru kurang dari 6 bulan, apakah bisa mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI? Saya jawab di sini, tidak bisa. Jadi teman-teman harus bersabar sampai usia usaha teman-teman ini berjalan 6 bulan. Jangan sampai kurang karena nanti akan ketahuan. Ketahuannya di mana? Ketahuannya usia usaha teman-teman ini dari surat keterangan usaha ataupun NIB yang diterbitkan oleh OSS. Nah, di situ nanti akan daftar mulai dibuka usaha teman-teman ini dari kapan, di situ ketahuan. Jadi teman-teman diusahakan untuk teman-teman mengajukan kredit modal kerja Bank BRI ini adalah usaha teman-teman berjalan sudah settle nih 6 bulan. Lebih baik lagi 1 tahun, itu udah sangat settle banget teman-teman untuk teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin saja nih sedang bergelut membutuhkan pinjaman dana pinjaman Bank BRI untuk peluasan modal kerja itu juga bisa. Berarti di sini teman-teman usahanya sudah lebih dari 6 bulan ya. Untuk usaha teman-teman yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan, tentu saja teman-teman akan sangat mudah mendaftar pengajuan kredit modal kerja Bank BRI. Nah, itu syarat utama dan paling mendasar. Kemudian, saya akan memaparkan tentang bagaimana sih tata cara teman-teman mengajukan pinjaman kredit modal kerja Bank BRI. Tata cara untuk teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI, tentu saja teman-teman ini harus sudah bisa mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan. Nah, syarat-syarat diperlukan itu apa saja? Syarat-syarat yang diperlukan untuk teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI, yang pertama adalah teman-teman ini sudah berusia minimal 21 tahun. Kalau belum berusia 21 tahun, apakah bisa mengajukan kredit modal kerja? Saya dijawab di sini tidak bisa. Kecuali ini teman-teman sudah berusia atau kurang dari 21 tahun tapi sudah menikah, statusnya sudah married ya. Maka teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja Bank BRI.
Nah, setelah itu nanti teman-teman melampirkan KTP dan juga KTP pasangan untuk yang sudah menikah. Jika belum, silahkan teman-teman mengurus surat keterangan belum menikah. Setelah itu nanti kakaknya difotokopi, NPWP-nya difotokopi, dengan catatan NPWP ini diperlukan ketika teman-teman mengajukan kredit modal kerja Bank BRI. Plafon pinjamannya atau limit kredit pinjaman modal kerjanya di atas 50 juta. Kalau di bawah itu tidak mencantumkan NPWP juga masih bisa. Kemudian setelah itu nanti teman-teman melampirkan fotokopi jaminan dan juga nanti keabsahan validasi usaha teman-teman ini dengan SKU ataupun NIB yang dibuat secara online juga bisa. Itu untuk syarat teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja Bank BRI. Kemudian bagaimana sih tata cara atau alur ketika teman-teman ini sudah bisa mengumpulkan persyaratan untuk kredit modal kerja Bank BRI. Jadi ketika teman-teman nanti sudah berhasil dikumpulkan semua syarat-syarat kredit modal kerja Bank BRI yang sudah saya singgung tadi di depan, teman-teman nanti ditaruh dalam satu stop map. Ya, ditaruh dalam satu stop map, dikasih nama di situ. Nama teman-teman siapa, alamatnya mana, nomor HP. Jangan lupa nomor HP dicantumkan di stop map, di depan stop map. Agar nanti petugas yang menerima itu bisa dengan mudah menghubungi teman-teman. Jadi teman-teman nanti tidak bingung nih. Aduh, apa saja syarat yang belum dicantumkan ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman ini nanti sudah yakin semuanya sudah komplit, sudah ditulis nama, alamat, nomor HP, kemudian nanti teman-teman silahkan pergi ke Bank BRI, temui di situ customer service, atau syukur-syukur teman-teman ini bisa menemui bagian pengelola kredit. Di sini dalam hal ini AO, kalau teman-teman di cabang, ataupun mantri. Nah, pokok pembahasannya selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengajukan pinjaman kredit modal kerja Bank BRI. Apakah bisa di Bank BRI mana saja? Saya akan memberikan beberapa pengetahuan sedikit ya kepada teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa mengajukan kredit modal kerja Bank BRI ini. Yang pertama, kemungkinan pertama teman-teman bisa mengajukan kredit modal kerja Bank BRI ini di lokasi di mana tempat teman-teman berdomisili, artinya sesuai KTP ya, atau sesuai kecamatan. Karena di Bank BRI ini semua kecamatan pasti ada. Yang kedua adalah teman-teman bisa mengajukan pinjaman ini sesuai dengan lokasi usaha teman-teman. Karena biasanya nih ada orang yang usahanya misalkan di Semarang, domisilinya di Bandung. Nah, apakah saya bisa mengajukan di Semarang? Sebaiknya nanti teman-teman waktu mengumpulkan berkas atau sebelum mengumpulkan berkas lebih baik, konfirmasi dulu apakah di BRI ini bisa melakukan proses pencairan kredit modal kerja di mana lokasi usaha saya dan domisili saya ini berbeda. Kenapa saya arahkan untuk teman-teman ini menanyakan dulu kepada AO atau marketingnya, dikarenakan aturannya itu kadang sedikit berbeda tergantung dari keputusan pimpinan kantor unit Bank BRI yang teman-teman tuju. Bisa saja pimpinan unit ini menyetujui berbeda domisili dan juga tempat usaha, ada juga yang tidak menyetujui karena nanti akan dilakukan OTS ataupun LKN, kunjungan nasabah. Ya. Kemudian setelah itu setelah valid semuanya, nanti teman-teman serahkan dan jangan lupa untuk teman-teman menanyakan nih yang banyak sering ditanyakan. Menanyakan nomor kontak person dari orang yang menerima minimal, orang yang menerima berkas teman-teman minimal, ataupun syukur-syukur teman-teman bisa mendapatkan kontak person atau nomor telepon dari pihak marketing atau AO atau mantri yang kemudian hari akan memproses proses kredit modal kerja teman-teman. Jadi bisa dengan mudah dikomunikasi karena nanti kenapa? Satu, mungkin nanti AO bisa memiliki nomor teman-teman dari nomor HP yang sudah dicantumkan di map tadi. Bisa juga teman-teman rajin menghubungi. Ya, rajin menghubungi tektokan kepada pihak marketing atau mantrinya. Kapan nih akan diproses atau kapan nih akan disurvei, kapan nih akan ke rumah.
kapan nih akan ke lokasi usaha, karena nanti akan terjadi proses survei lokasi usaha dan juga survei domisili atau tempat tinggal. Kemudian setelah itu nanti teman-teman harus selalu intens menanyakan progres tiap hari. Kalau bosen ya tiap seminggu sekali nggak masalah, menanyakan progres bagaimana pengajuan kredit modal kerja teman-teman, apakah disetujui atau tidak ya. Kemudian sebagai tambahan dan catatan bahwa teman-teman ini bisa mengajukan kredit modal kerja itu dalam program kredit Bisakur, Bisakupedes, Bisakupra. Nah, 3 program dari Bank BR ini dari KUR, Kupedes dan Kupra ini bisa memfasilitasi teman-teman atau menjembatani teman-teman untuk bisa dicairkan tambahan kredit modal kerja Bank BRI. Nah, mungkin sekedar informasi saya tadi, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan yang pengen dibahas lebih detail, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar, akan saya jawab ataupun akan saya buatkan untuk serial video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.